Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita cari Tuhan, kita sembah Tuhan karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu memelihara hidup kita, kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Mari sembah Dia, cari Dia dari sungguhan hati.
Tuhan, kami punya Allah yang baik dalam setiap hidup kami. Karena itu kami bersyukur pagi hari ini. Kami mencari Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan. Syukur buat kebaikan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Tahu Bapa berharapku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa berharapku. Dia baik bagiku. Walau lewat badai, lewat badai cobaan, terima kasih. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa berharapku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, walau kami melewati cobaan dalam hidup kami, hari-hari ini yang begitu jahat, mendatangkan kami tahu kami punya Allah yang selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Kau sudah memelihara hidup kami. Kau sungguh baik. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa berharapku. Dia baik bagiku. Walau lewat bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Perisai kami. Walau badai hidup menerpa Tuhan, Kau tetap perisai hidup. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami tenang di dalam Kau, Yesus. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan. Terima kasih Tuhan berkat kekuatan yang Kau sendiri. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Tuhan, penopang Mari dengan kesungguhan hati nyanyikan dengan iman. Dia Allah yang selalu memberi kekuatan dalam hidup kita. Dia yang menopang hidup kita. Dia selalu melindungi hidup kita. Akan terus bertahan.
Kami tahu Tuhan bahwa saat ini bahaya begitu ada di depan mata kami Tuhan. Covid yang semakin marak hari-hari ini Tuhan, itu menakutkan hidup kami, menggetarkan setiap kami Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, kami percaya Engkau selalu jadi pelindung kami, selalu jadi kekuatan kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, baik yang buruk, baik yang baik, yang tidak menyenangkan, baik yang menyenangkan Tuhan, kami tetap bersyukur karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau pelindung kami. Terima kasih.
kepadamu Tuhan. Ke tempat perlindungan kami Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepadamu Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau tetap Allah yang mengasihi. Kau yang selalu menyertai. Kau baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di tangan-Mu di pikiran, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu. Kami selalu di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami selalu dalam pikiran-Mu, dalam rencana yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih. Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu merancangkan setiap yang baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan selalu bersyukur, kami akan selalu berkata bahwa Kau baik, karena rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang suci. Terima kasih Tuhan buat hari-hari kami.
sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, buat nafas hidup kami. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terus Tuhan sertai hidup kami, terus berjalan bersama kami. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sertai hidup kami, sertai hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan doa-doa kami. Nanti Ibu Ija akan pimpin kita di dalam doa. Kami tahu hidup kami ada dalam pikiran Tuhan. Kami tahu hidup kami ada dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami berdoa, kami berdiri, kami membawa doa kami untuk kota kami tercinta, kota Semarang Tuhan. Yang hari-hari ini angka penderita yang terpapar oleh virus COVID-19 semakin naik, semakin tinggi Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memulihkan kota kami, Tuhan menjamah kota kami. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang ada di rumah-rumah sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberi kekuatan, diberi imun yang kuat untuk seluruh rakyat yang ada di kota Semarang ini. Tuhan tolong pulihkan kota kami, pulihkan kota kami, pulihkan Semarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di kota ini khususnya. Tuhan menjagai dan melindungi kami. Tuhan menjagai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mungkin ada dari beberapa anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan terpapar oleh virus ini. Tetapi kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih menyertai. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau yang mendampingi, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang hari-hari ini mengalami kesedihan karena ditinggal oleh keluarga yang dikasih. Biarlah penghiburan dari Roh Kudus ada atas umat-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah ada di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa hari-hari ini kami terbatas untuk beribadah. Tetapi kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti ibadah dari rumah-rumah. Tuhan Yesus, biarlah melalui sarana media yang ada dapat mengalirkan kasih Tuhan. Hadirat Tuhan pun dirasakan di rumah-rumah di mana jemaat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan, di mana nama Tuhan ditinggikan, di mana ada hati-hati yang haus untuk mencari Tuhan. Tuhan puaskan kami, puaskan rohani kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah setiap umat-Mu, jamah setiap jemaat yang ada, mulai dari anak-anak, remaja, youth, pro-M Tuhan, jemaat dewasa, bahkan sampai kepada lansia. Kami perlu Engkau Tuhan, beri kekuatan pada setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk gereja kami Efrata Tuhan. Biarlah gereja ini semakin dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, sehingga firman Tuhan sampai kepada setiap hati yang membutuhkan, kepada setiap hati yang rindu mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Biarlah gereja ini semakin berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati setiap kami yang sudah mengikuti doa pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua. Perlindungan Tuhan atas kami. Dan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sediakan hati kami sediakan telinga kami untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan pagi ini kita boleh menyembah. Saya terus berdoa supaya saudara dalam kondisi yang baik, sehat, kuat, dan penuh sukacita. Karena kita harus beriman, beribadah, dan bersukacita kalau kita mau melewati masa-masa pandemi ini. Alami kuasa kesembuhan, ya, karena Tuhan masih bisa memberikan mujizat kesembuhan. Terutama hari-hari ini di mana COVID sedang naik tinggi-tingginya. Kalau ada di antara saudara yang mengalami positif COVID, silakan hubungi nomor-nomor di bawah ini, nomor WA Pastoral Efrata untuk kita saling doakan, kita dukung dan support karena ada kuasa dalam Tuhan untuk menolong kita. Ya, caranya bagaimana? Kita sudah belajar beriman, punya iman yang teguh dalam Tuhan, percaya yang positif, beribadah, karena saat beribadah Tuhan akan menolong kita, ya. Dan yang ketiga adalah bersukacita. Bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kata Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hatimu tidak gembira, maka Anda akan memunculkan hormon-hormon yang menyakitkan, yang melemahkan tubuh Anda. Jadi saudara harus jaga hati. Loh Pak Handoyo, tapi ini kondisinya menakutkan. Betul, tapi jaga hati. Jangan sampai Anda terluka, ketakutan, jangan panik. Loh tapi Pak Handoyo, ini saya sudah mulai demam, sudah mulai panas. Ya saudara, tidak semua yang demam panas berarti corona. Tapi kalaupun kalau Anda memang positif corona, sekarang memang sebaiknya periksa. Ya, tetapi tidak setiap orang yang kena corona langsung mati saudara. Ada banyak yang berhasil sembuh. Ya, bahkan 95% mereka akan sembuh dari corona. Jadi saudara, cari Tuhan, percaya Tuhan, tidak akan menjadi hal yang menakutkan. Tapi kalau Anda ketakutan, maka Anda nggak akan punya kekuatan untuk melawan corona ini. Jadi yang mengerikan dari corona, COVID-19, justru kengeriannya, ketakutannya. Ya, ketakutannya. Karena begitu orang takut, begitu orang khawatir, imunitasnya akan melemah. Dan kita tahu bahwa imunitas itu penting untuk tubuh ini menang atas COVID. Sampai sekarang belum ada yang berani menyatakan ini obat corona, ya, secara medis, secara hasil uji. Yang ada adalah untuk menolong, untuk mengurangi, ya, untuk menangkal, tapi tidak yang langsung mematikan virusnya. Belum ditemukan saudara, ya. Hanya ya suara-suara yang macam-macam, percobaan ini dan itu masih belum ditentukan. Tapi yang jelas yang sudah ditemukan adalah virus ini yang bisa melawan adalah imunitas. Jadi yang dibuat adalah menaikkan imunitas dan seterusnya. Nah, vaksin bisa, karena kerja vaksin adalah ketika vaksin dimasukkan, maka imunitas kita yang bangkit. Imunitas kita mengenali tentang virus corona ini. Ya, sehingga nanti ketika kena corona betulan, imunitas kita sudah tahu. Karena melalui vaksin itu, vaksin adalah virus yang dilemahkan atau yang dimatikan, atau diambil komponennya yang sesuai, lalu dimasukkan dalam tubuh, lalu tubuh itu mengenalinya dan membuat perlawanan. Nah, itulah imunitas. Nah, sehingga nanti ketika yang asli coronanya masuk, maka imun kita sudah cerdas dan ngerti cara mengatasinya sehingga tidak fatal, bisa lebih cepat untuk pulih. Ya, itu kira-kira cara kerja vaksin secara mudahnya demikian. Nah, tapi kembali berarti yang bisa melawan adalah imunitas, daya tahan tubuh. Nah, sementara yang salah satu yang sangat menggerogoti daya tahan tubuh adalah
hati yang takut, hati yang cemas. Tapi salah satu yang menguatkan adalah ketika hatimu gembira, maka imunnya akan kuat. Ya, bahkan pernah terjadi di luar sana ada orang yang diprediksi akan mati karena ini zaman sebelum corona, saudara, ya. Ada yang diprediksi akan mati karena kanker oleh dokter. Tapi orang ini nggak diberitahu karena orang ini sudah tua, lalu keluarganya berpikir, aduh jangan diberitahu, kasihan. Nanti kalau ini opa sudah tua, tahu kalau kena kanker nanti dia malah makin sakit, makin pikiran. Dokternya berkata, udah boleh makan apa saja. Kenapa? Wah ini berita yang bagus kalau dokter ngomong gitu ya. Tapi maksudnya dokter adalah, ya ini sudah waktunya tinggal paling banter 2-3 bulan. Ya sudah biar makan apa saja. Ya selagi dia masih kuat. Karena ini sudah tidak ada yang bisa dibuat secara medis. Nah saudara, akhirnya opa ini enggak tahu, tapi keluarganya yang tahu, ya dia mau minta apa, mau kemana, diantar ya. Yang sebelumnya, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, jangan ke sana, jangan ke sini. Saudara, akhirnya karena dokter sudah bilang waktunya tinggal pendek, udah kasih apa saja yang dia mau, apa yang dia suka suruh lakukan. Akhirnya opa ini didukung keluarganya, mau makan ini, ayo kita antar. Aku mau nostalgia jalan-jalan ke sini, ayo diantar. Aku pengen ke gunung, diantar ke gunung. Aku pengen ke pantai. Wah, semua dekat, anak menantu cucu-cucu bergantian dekat. Yang biasanya sibuk masing-masing, sekarang rumah rame, sering mengunjungi opa ini. Karena mereka sudah tahu opa ini mungkin tinggal 2-3 bulan usianya. Jadi mereka gunakan waktu dengan baik. Yang biasanya belum tentu sebulan sekali telepon. Sekarang wah rajin datang bergantian membuat opanya sukacita. 3 bulan. Bukannya mati saudara, malah tambah seger. Tambah seger. Ya, dan ketika periksa ke dokter, ternyata kadarnya makin dikit dan akhirnya sembuh saudara. Kenapa? Karena hati yang gembira itu sanggup untuk melawan bahkan kanker sekalipun saudara. Tapi orang yang ketakutan, dia akan mengembangkan kanker lebih cepat. Dia akan mengembangkan penyakit lebih banyak. Kenapa? Karena imunitasnya berkurang. Saya mau tunjukkan satu ayat. Kalau hati gembira itu obat yang manjur. Nah, sebaliknya saudara, ya, kalau Anda ketakutan itu akan membuat Anda lemah. Tapi dengan Anda tenang, Anda akan punya kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bukankah ini sudah hampir 1,5 tahun COVID-19 melanda? Semakin Anda takut, ternyata apa yang kita pikir sudah turun, naik lagi. Bahkan kalau melihat berita-berita ada banyak yang ketakutan, yang sampai berebutan cari susu ya merek tertentu. Ada yang berebutan untuk beli ini, beli itu ya, dan macam-macam saudara. Menimbun sana sini. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, Anda harus berjaga-jaga. Betul, saya setuju. Sebagai hamba Tuhan, saya mendorong semua keluarga harus berjaga-jaga. Ya, bahkan
Saya bersyukur karena ketemu beberapa jemaat yang ketika kena corona mereka begitu tenang. Kenapa? Karena mereka sudah siap. Bahkan mereka sudah siap untuk cadangan oksigen, siap untuk vitamin, ya, siap untuk ini, beberapa untuk membantu saat darurat, dan mereka tenang melewati semuanya. Karena memang bijaksana, berjaga-jaga, seperti semut yang menyiapkan makanan di musim dingin, gitu kan. Nah, saya mendorong Anda untuk berjaga-jaga, ya, tetapi tidak dengan panik, tidak dengan takut. Kenapa? Karena ketika Anda takut, tubuh Anda akan makin lemah dan Anda akan mengalami ini. Anda makin terkopoh-kopoh. Aku mau lari cepat. Aku mau menyembunyikan diri. Aku mau begini. Tapi saudara, kalau Anda dengan ketakutan, maka Anda akan melihat pengejarmu lebih tangkas lagi. Ya, tapi kalau Anda dengan tenang melewati semua, bahkan kalaupun Anda kena COVID, Anda akan dengan tenang melewatinya. Dan itu seperti flu biasa, Anda bisa selamat dengan baik. Nah, tapi Pak, saya punya komorbid, saya punya sakit macam-macam. Apalagi kalau Anda orang yang beresiko. Lah iya kan Pak, berarti aku akan mati. Siapa bilang? Harus beriman. Ya, katakan, aku sehat, aku kuat. Ayo katakan semua, 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, ya, tetap tenang. Mati pun Tuhan sudah siapkan. Apa yang kau takutkan, ya. Tapi kalau hidup, hiduplah memberi buah. Jangan mikirkan diri sendiri atau hanya cari uang saja. Pikirkan jadi berkat buat banyak orang, ya, supaya hidupmu bermakna. Kalaupun mati pun hidupmu sudah jadi berkat buat banyak orang. Ya, no problem dengan kematian. Kenapa harus takut? Ya, kalau memang belum waktu Tuhan, tidak akan mati. Saya sudah ketemu beberapa orang yang sudah umurnya 80 tahun, 90 tahun ke atas, kena COVID positif, tapi enjoy saja dan melewatinya. Berapa orang yang sudah 70 tahun kena COVID, ya seger tuh sekarang, tidak masalah. Kenapa? Hatinya tenang, dekat Tuhan, beribadah, beriman. Jangan biarkan kepanikan menguasai. Mungkin ketika pertama mendengar Anda syok. Nah, makanya harus bersiap-siap. Supaya kalau itu kena, keluarga Anda sudah siap. Apa harus dibuat? Langkah apa? Ada persediaan apa? Ya. Tapi sekali lagi tidak dengan ketakutan. Karena begitu Anda takut, panik, maka Anda akan mendapati virus itu lebih ganas menyerang. Kenapa? Karena cocok dengan ketakutan. Ketika takut, imun Anda lemah, nah virus itu bisa menyerang lebih kuat. Tapi kalau Anda tetap tenang, Anda tetap happy, Anda tetap sukacita, Anda nggak usah nutup-nutupin kena virus, ya iya memang kena virus, ya semua memang ini wabah. Ya, tapi aku pasti sembuh, aku pasti sehat, aku pasti kuat. Ya, lakukan yang seperlunya, jaga isolasi diri, mandiri dengan baik, makan yang sehat, minum yang sehat, konsultasi dokter, persiapan semuanya, berjemur, vitamin D, vitamin E, vitamin C, macam-macam saudara, seperti yang memang seharusnya. Ya, nah saudara, tapi jangan takut, jangan takut. Yang sehat saja kalau takut imunnya makin lemah, gampang terserang. Apalagi kalau Anda sedang kena dan Anda makin takut, Anda akan makin terserang. Ya, jadi sebaiknya buang ketakutan itu. Jangan panik. Karena ayat 15 tadi berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, jadi tinggal tenang dalam Tuhan. Ada COVID, ya senyum saja saudara. Ya, bahkan ada yang mengajarin banyak senyum, menghirup napas dengan senyum. Ayo semuanya senyum, 1, 2, 3.
Ya, senyum saja. Ya, kenapa? Itu menguatkan imun Anda. Tapi kalau ada ketakutan, itu membuat kita bertindak sembrono. Ada sebuah cerita dongeng legenda, ya. Legenda itu sesuatu yang tidak benar 100%, ya, tetapi diajarkan untuk sebuah pelajaran, ya, dongeng rakyat, ya, ada nilai yang diajarkan di situ. Ini cerita dari daerah timur sana. Nah, di Turki, saudara. Jadi ceritanya itu ada pencabut nyawa, utusan dari alam maut, saudara. Ya, ada malaikat pencabut nyawa yang naik kuda dengan mengerikan menuju ke arah kota Konstantinopel. Lalu ini ceritanya panjang sebenarnya, karena ini hanya cerita dongeng, saudara. Ya, tapi kemudian intinya dia ketemu dengan seorang, ya, dan mereka jadi berteman. Dan kemudian ini seorang wanita, saudara. Dan malaikat pencabut nyawa itu akhirnya dia mengaku tujuannya perjalanan ke Konstantinopel itu apa. Dia bilang, aku sedang jalan ke Konstantinopel, ke kota itu. Ya, loh itu kota saya. Kamu mau ngapa? Dia bilang, aku mau dapat tugas mencabut nyawa 5 orang malam ini. Oh ya, 5 orang? Iya. Janji ya, cuma 5 ya? Oh ya, janji. Gimana supaya bisa dipegang janji ini? Kamu aku beri belati, ya. Belati ini bisa melukai aku, tapi senjata lain tidak bisa. Ini kata malaikat. Ini legenda, saudara. Ya, hanya cerita dongeng. Akhirnya belati itu dipegang si wanita dan si malaikat itu melanjutkan, dan malam itu dia mencabut nyawa. Tapi besoknya kegemparan terjadi. Sebenarnya sejak malam itu ada kegemparan. Dan besok siangnya si wanita ini ketemu lagi sama si malaikat pencabut nyawa ini. Dia hunus belatinya. Aku bunuh kamu, aku lukai kamu. Loh kenapa? Kenapa? Kamu tidak menepati janji. Kata wanita itu. Loh aku menepati janji. Loh katanya kamu mau bunuh cuma 5 orang. Mau cabut nyawa 5 orang. Tapi tadi malam yang meninggal sampai 120 orang. Dan mungkin akan lebih lagi. Kamu tidak menepati janjimu. Tunggu dulu. Kata yang pencabut ini. Aku menepati janji. Aku cuma mencabut nyawa 5 orang. Dengan sakit kolera. Lalu yang lain? Lalu dia berkata, yang nyabut bukan saya. Penyebabnya bukan saya. Tapi ketakutan, kepanikan. Itu yang membuat mereka mati. Saudara, ini hanya cerita. Tapi intinya adalah pelajarannya banyak orang yang harusnya tidak perlu sampai mati, tidak perlu sampai sakit parah. Tapi karena takut, khawatir. Tapi memang ada yang mati, kita percaya itu memang waktunya Tuhan. Pak Handoyo bisa mati, saya bisa mati, saudara. Ya, tapi kalau itu tiba, itu waktunya Tuhan. Tapi saya tidak mau karena ketakutan, karena kepanikan, lalu imun saya turun sehingga makin parah kondisinya. Jadi saudara, kuatkan. Nah, rupanya di cerita itu yang menyebarkan berita itu adalah si wanita itu sendiri yang ketemu dengan malaikat tadi, dan dia mulai ngomong kepada keluarganya, jangan bilang-bilang ya, ayo kita sembunyi. Kenapa? Ini akan ada yang ini yang mencabut nyawa dengan wabah penyakit. Lalu ternyata keluarganya punya pacar, punya teman,
Jangan ngomong-ngomong ya, ini ada malam ini pencabut nyawa akan membunuh 5 orang. Jangan ngomong-ngomong ya, jangan kamu beritahu keluargamu saja ya. Lalu keluarganya ini beritahu lagi yang lain. Dan malam itu terjadi kepanikan luar biasa. Dan banyak yang mati karena takut, banyak yang kecelakaan, banyak yang khawatir, yang tiba-tiba jantungnya berhenti, yang tensinya naik, yang kepalanya pusing, yang sakit macam-macam, minum obat macam-macam, begini dan akhirnya malah makin banyak yang mati. Itu kira-kira pesannya yang mau disampaikan melalui dongeng itu, saudara. Ya, saudara, tapi dongeng itu memang pelajaran dari kehidupan nyata juga. Yaitu apa? Di masa-masa ini banyak berita, banyak hoax, banyak sebagainya. Dan banyak yang makin parah karena ketakutan. Mari cek hati kita. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam tinggal tenang, dalam tinggal diam, dalam percaya, dalam bertobat, terletak kekuatanmu. Apakah Anda mau kuat melewati pandemi ini? Kalau mau bertobat dari dosa-dosamu, tinggal diam, tinggal tenang, Anda akan diselamatkan. Ya, yang berduka cita segera kuatkan hati. Yang mendahului kita sudah ada tempat yang terbaik di surga. Sudah waktunya Tuhan. Orang bisa mati dengan COVID, bisa mati dengan berbagai macam cara. Ya, tapi bagian Anda adalah yang masih hidup. Ayo terus berbuah, terus menjaga hati, terus kuat dalam Tuhan. Kuatkan saudara-saudara yang lain, cepat bangkit. Kalau Anda terus-menerus dalam duka cita, terus-menerus memakai kain kabung, maka hatimu akan lemah. Engkau tidak bisa sukacita lagi, maka imunitasmu akan turun. Dan Anda juga akan lemah tubuh Anda. Sementara hidup ini kesempatan berbuah, kesempatan menjadi berkat. Yang meninggal sudah Tuhan atur. Tapi yang hidup, ayo bekerja buat Tuhan. Sampai waktunya kita menyusul. Ya, nanti akan tiba waktunya. Tetapi kalau sekarang masih diberi Tuhan kesempatan bernafas, ayo jadi berkat buat sebanyak mungkin orang. Jangan berdiam saja, jangan mundur, jangan ketakutan. Bangkit lagi. Ya, tolong. Saya melihat berapa orang yang pasangannya meninggal, beberapa orang yang keluarganya meninggal karena COVID. Tapi mereka bangkit justru menjadi berkat buat banyak saudara. Mereka kalau mendengar orang lain kena COVID, dia buru-buru menolong. Ya, dia cepat-cepat memberi bantuan, dia cepat-cepat menasihati, tapi dengan positif, ya. Dan kalau ditanya kenapa? Ya, dulu saya tidak ngerti, maka suami saya meninggal, istri saya meninggal. Tapi ini ada teman saya, ada yang kenalan, saya mau ingatkan dia sungguh-sungguh, saya mau bantu dia supaya jangan sampai kehilangan juga. Wow, saya acungi jempol orang-orang begini. Mengapa saudara? Dia memang kehilangan, tetapi dia nggak berdiam dalam kepahitannya. Dia bangkit, ya, dan gunakan kesempatan untuk menjadi berkat. Ayo saudara, memang sangat sedih hati kehilangan keluarga. Tetapi waktunya untuk kita bangkit. Sedih hati kalau keluarga ada yang kena COVID. Tapi ayo bangkit saudara. Ya, gimana caranya? Hati harus tenang dan jangan panik. Ayo buat hati yang gembira dan mulai menolong banyak orang. Jangan biarkan kepanikan itu mengurangi imunitas Anda. Sekali lagi katakan, aku kuat, aku sehat. Ayo sekali lagi, aku kuat, aku sehat. Sekali lagi, aku kuat, aku sehat. Dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini kami sudah mendengar kebenaran-Mu. Bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami. Dalam Tuhan, kami tinggal dalam Tuhan. Mempercayai Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Kalau saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan COVID-19, alirkan kuasa-Mu sehingga mereka bisa tenang, bisa damai,
bisa percaya kepadamu, tidak khawatir berlebihan, tidak ketakutan, tapi justru kami mengalami sukacita karena kami harus berjuang melawan COVID, tapi ini kesempatan untuk kami melihat mujizat Tuhan dan melihat pernyataan Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami juga berdoa sekali lagi buat setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, yang berduka cita karena satu lain hal termasuk karena pandemi ini. Tuhan, mereka sedih, mereka berkabung, mereka berduka cita. Tapi hamba berdoa pagi ini, bila Tuhan alirkan roh penghiburan, mengalir dalam hidup mereka, membangkitkan sukacita mereka, sehingga mereka tetap bisa melanjutkan hidup dan memuliakan Tuhan. Cabut semua kecewa di hati mereka. Tuhan gantikan kain kabung mereka dengan tari-tarian dan sukacita. Kuasa Tuhan bekerja sehingga mereka bisa menggunakan kesempatan hidup ini untuk menolong, menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin pasangan kami, mungkin keluarga kami, teman dekat kami meninggal karena COVID, tapi kami yang masih hidup akan menyelamatkan banyak orang, akan menolong banyak orang, akan menjadi berkat buat banyak orang. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Berkati semua yang sehat pun akan bisa menjaga diri, bijaksana, tetap tenang, tidak panik, dan melakukan yang seharusnya dalam Tuhan. Berkati semua kami, berkati bangsa kami, kiranya PPKM ini bisa berjalan dengan baik, PPKM darurat dan semua angka-angka bisa turun, orang-orang diselamatkan, pandemi bisa selesai. Kami percaya Tuhan menolong, yang membutuhkan keuangan pekerjaan Tuhan juga menyediakan dengan cara yang ajaib. Tuhan kami hebat, Immanuel, kami akan sehat, kami pasti akan kuat. Dalam nama Yesus, berkat yang sudah melayani hari ini, kami masuk hari dengan sukacita dan damai sejahtera, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudaraku, mari masuki hari ini, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari bersukacita dalam Tuhan. Tuhan memberkati.